Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Pagi hari ini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam program dialog interaktif SBT Bersuara. Kami hadirkan topik upaya pemerintah memenuhi kebutuhan informasi dan telekomunikasi masyarakat di Kabupaten Seram bagian timur, dan hadir sebagai pembicara atau narasumber di kesempatan ini yakni Bapak Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Seram bagian timur, M. Syukur Hilwarani. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat, baik. Iya Pak Kadis, kalau kita berbicara tentang pemenuhan kebutuhan informasi dan telekomunikasi masyarakat di Seram bagian timur ini memang dalam waktu belakangan ini kami mengikuti, ini tentu sangat diseriusi oleh pemerintah daerah lewat Dinas Kominfo. Nah, mengawali dialog kita di kesempatan ini saya ingin Pak Kadis menjelaskan kepada pendengar kita di rumah bahwa apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan informasi dan telekomunikasi. Silakan. Terima kasih Pak Yasin dan juga kru di RRI Bula yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa hadir di sini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kru RRI Bula dan masyarakat Kabupaten Seram Timur yang sudah bisa menyimak dialog interaktif pada pagi hari ini. Semoga pada kesempatan ini Allah memberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan kita sekalian, sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Kemudian salawat dan salam terlupa, mari kita sama-sama mengaturkan menyampaikan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih atas menyikapi apa yang disampaikan oleh Saudara Yasin berkaitan dengan masalah telekomunikasi dan informasi, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah secara menyeluruh yang intinya adalah untuk menyentuh masyarakat sampai ke kalangan yang paling terkecil. Nah, untuk itu memang semenjak 2022 kemarin, kita mengambil satu tahun terakhir, itu kita sudah berupaya semaksimal mungkin dengan pihak pemerintah pusat melalui Bakti Kemenkominfo untuk bagaimana bisa menyikapi kebutuhan masyarakat khususnya di bidang telekomunikasi. Kalau tadi sempat disentil oleh Pak Yasin, yaitu menyangkut masalah telekomunikasi dan informasi. Kalau telekomunikasi sendiri kita sudah berupaya melalui pembangunan BTS Bakti 4G, kemudian ditambah dengan komunikasi langsung dengan pihak-pihak Telkomsel, provider lain untuk bagaimana bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang telekomunikasi. Sedangkan untuk di bidang informasi, ini melalui Dinas Kominfo sendiri, yaitu melalui APBD, memang kita telah menganggarkan untuk bagaimana melakukan kerjasama dengan pihak-pihak media untuk tetap memberikan informasi atau berita dan lain sebagainya yang sifatnya adalah penyampaian terkait dengan progres pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, maupun melalui akun pemerintah daerah sendiri, melalui akun Dinas Kominfo, itu baik itu di Facebook, IG ataupun melalui website. Nah, itu kita sudah mulai dengan gencarnya menyampaikan kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat bahwa ini yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, untuk itu kami sendiri sangat berantusias sekali karena masyarakat Seram bagian timur ini bukan masyarakat yang berada di satu dataran, tapi ada beberapa pulau-pulau tertentu yang memang didiami oleh masyarakat yang cukup banyak, dan kecamatan kita terbanyak itu ada di pulau-pulau. Nah,
ini yang bisa menghubungkan mereka dengan secepatnya untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga dan lain sebagainya, atau anak-anak mereka yang berada di luar daerah. Ya, salah satu cara yang terbaik adalah bagaimana kita berupaya untuk telekomunikasi itu menyentuh sampai ke mereka. Dilakukan pembangunan pada tahun 2022 itu sebanyak 106. Awalnya itu 148, tapi karena jarak desa dan lain sebagainya terlalu berdekatan, kemudian ada beberapa lokasi yang memang lahannya tidak bisa didapatkan secara hibah. Nah, untuk itu dialihkan sebagian ke wilayah lain sesuai dengan penyampaian dari Kementerian Kominfo. Namun 106 itu sudah selesai dilakukan pembangunan, walaupun memang ada beberapa yang belum 100% selesai. Kemudian dia sebagian sudah bisa berfungsi dengan baik. Memang kita sadari untuk saat ini jaringan telekomunikasi yang ada di masyarakat yang terpasang ini masih mengalami beberapa kekurangan. Nah, yang itu juga kami sendiri mendapatkan keluhan secara langsung dari masyarakat, Pak Yasin. Ada yang mengatakan bahwa jaringannya kurang bagus dan lain sebagainya. Kami sadar itu. Saya melakukan komunikasi dengan pihak Kementerian Kominfo beberapa hari yang lalu, mendapatkan info bahwa memang saat ini seluruh Indonesia dari 12.000 tower yang dibangun oleh Kementerian, dan salah satunya di SBT 106 itu, kita masih diberikan kuota untuk bandwidth-nya itu masih kecil. Nah, ini sebagai langkah awal dari pemerintah untuk membantu menuntaskan masalah ketersediaan di bidang telekomunikasi. Kuota kita itu paling kecil. Nah, karena kecil, dengan jumlah penduduk yang ada di satu desa itu yang sudah cukup banyak, maka itu tidak mampu melayani secara keseluruhan. Untuk itu kami sangat berharap masyarakat bisa bersabar lebih, karena pemerintah mengupayakan di akhir tahun 2023 ini akan diluncurkan satelit Indonesia yang namanya Satria, Satelit Republik Indonesia, yang untuk membackup semua jaringan telekomunikasi yang ada di Indonesia. Kita tidak akan lagi tergantung dengan satelit milik swasta, tapi diupayakan satelit itu secepatnya dimulai online, di mengudara, maka seluruh bandwidth kapasitas di tower yang telah dibangun akan ditambahkan dengan sendirinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi seperti begitu Pak Yasin, kita mengalami kendala di. Baik Pak Kadis. Jadi memang kalau kita ingin mengukur capaian kita di bidang informasi dan telekomunikasi, kita semua tahu bahwa pasca kita lepas dari Maluku Tengah, wilayah seantero Seram bagian timur ini kan menjadi terisolir dari berbagai informasi. Nah, tetapi dalam perkembangan, tadi dijelaskan oleh Pak Kepala Dinas bahwa memang perlahan kita sudah mulai mengentas belenggu isolasi itu. Nah, saya ingin mengkonfirmasi Pak Kadis bahwa dari keseluruhan luasan wilayah Seram bagian timur itu, masih berapa persenkah daerah kita yang kategori blank spot, artinya belum dijangkau oleh jaringan telekomunikasi dan lainnya. Oke, terima kasih Bang. Memang kita bersyukur setelah terlepas dari kita melakukan pemekaran untuk bisa berdiri sendiri dari Maluku Tengah, kita mengalami sebuah perubahan yang cukup tinggi dalam hal pembangunan. Kemudian terutama semenjak Dinas Kominfo berdiri sendiri, kami berupaya semaksimal mungkin. Akhirnya dari 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku, Seram bagian timur itu termasuk paling tercepat dalam hal progres masalah mendapatkan bantuan telekomunikasi. Nah, upaya kita boleh tertinggal di satu hal yang lain, tapi tidak boleh tertinggal di masalah komunikasi. Ini paling penting sekali. Nah, kemudian berkaitan dengan masalah ketersediaan ini, wilayah blank spot di Seram bagian timur, kalau dilihat dari dulu sampai sekarang itu mungkin ya sekitar 5% lah yang masih dari keseluruhan luasan wilayah Seram. Kita 100
98 desa. Iya. Ya, 198 desa. Kemudian 15 kecamatan. Nah, kalau dilihat dari jumlah tower yang berdiri, itu sudah tower untuk dari milik pemerintah sendiri. Iya. Bakti sendiri itu 145. 145. Sedangkan tower milik Telkomsel atau provider lain itu sudah mencapai sekitar 40 lebih. Nah, dan ini tersebar di semua. Ya, itu tersebar di semua kecamatan dan bukan saja di pusat kecamatannya, tapi di desa, langsung di desa-desa, ambil di pelosok yang sulit dijangkau oleh transportasi pun kita masuki untuk melakukan pemasangan. Nah, kita berharap dengan berdirinya tower ini, penuntasan wilayah-wilayah blank spot itu bisa cepat terselesaikan. Memang ada beberapa yang kami terima laporan itu, ada beberapa desa dia masih sulit untuk mendapatkan jaringan. Itu pun minim, tidak seberapa. Jadi saya taruhnya 95% itu sudah bisa tuntas. Sisa 5% ini itu ada beberapa desa yang memang yang awalnya kita berharap dengan ketinggian tower yang 32 meter ini bisa mencapai lebih daripada 2 desa, tapi ternyata masih banyak ada obstacle atau penghalang. Penghalang ini dalam bentuk gunung, pohon, ketinggian pohon yang melebihi. Nah, itu juga menjadi penghalang sehingga desa yang umpamanya desa ketiga nih, desa ketiga ini yang menerima jaringan itu agak sulit. Nah, kami di Kominfo itu sangat berharap kerjasama yang baik, keaktifan dari camat dan desa, dari camat dan kepala desa. Nah, ketika tower ini semua aktif, kemudian mereka merasa bahwa di wilayah mereka itu tidak terjangkau sama sekali, maka mereka harusnya itu lebih proaktif untuk menyampaikan data. Punya namanya inisiatif. Inisiatif dari mereka sendiri menyampaikan data ke kami bahwa di sini masih betul-betul tidak dapat jaringan. Ada, tapi kita barnya itu cuma 1-2, kadang-kadang dengan cuaca tertentu hilang sama sekali. Nah, dengan begitu kita bisa tahu bahwa memang masih ada sekiannya. Kenapa saya taruh 5%? Karena dengan jumlah tower yang ada yang sudah tersebar, otomatis itu seharusnya sudah selesai, tercover semua. Tapi setelah pas aktif mendapatkan informasi ada yang kurang, cuaca tertentu hilang, maka saya perkiraan setelah saya terima laporan hampir di beberapa wilayah itu sekitar 5%. Itulah yang harus saya tuntaskan. Makanya tim sampai sekarang pun masih berada di Bulang, masih stay untuk bisa kita melakukan komunikasi. Mungkin ada terjadi penurunan kapasitas pelayanan dan lain sebagainya. Nah, dengan hal-hal demikian dan laporan dari camat serta kepala desa, saya bisa melakukan pengajuan kembali kepada pihak Kemenkominfo untuk tahun ini mendapatkan tambahan data yang kemarin telah dikembalikan karena tadi jarak desa dan lain sebagainya sangat dekat. Satu tower bisa melayani 3-4 desa dan lain sebagainya. Namun kapasitasnya kecil, dengan penduduk yang banyak, itu sangat tidak mungkin untuk bisa terlayani semua. Nah, untuk itu dengan penyampaian informasi dari kepala desa dan camat itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi kami untuk bagaimana bisa melakukan permohonan kembali kepada pihak Kemenkominfo untuk melakukan penambahan pembangunan lagi. Iya Pak Gadis, kalau saya menangkap penjelasannya bahwa memang semula ini sudah diproyeksi, sudah dihitung bakal mengcover seluruh wilayah Kabupaten Semarang bagian timur dengan asumsi satu tower itu bisa menjangkau 2-3 desa. Tetapi kan dalam perkembangannya kemudian itu tidak terrealisasi. Artinya ada desa ujung, desa paling ujung itu kemudian sedikit saja menerima jaringan. Nah, oleh karena itu mesti akan diperjuangkan kembali Pak Gadis. Untuk 5% ini apakah bisa dituntaskan dalam tahun 2023? Ya, insya Allah bisa. Kalau sesuai dengan data yang ada, kalau saya yakin bisa. Karena komunikasi saya dengan pihak Kominfo itu tidak pernah terputus. Kenapa saya katakan bisa?
Iya. Di 11 kabupaten kota ini yang mendapatkan kuota paling terbanyak sampai Iya. 100-an lebih. Tiap tahun itu paling rendah 30, 20. Itu hanya Seram Bagian Timur. Iya. Kenapa? Melalui keyakinan saya dan melalui komunikasi yang Iya. intens antara saya dengan pihak bakti. Hmm. Jadi saya punya komitmen dengan mereka Iya. bahwa Seram Bagian Timur harus terkoneksi. Pengertian terkoneksi berarti tidak ada lagi wilayah black spot. Iya, benar sekali. Saya sempat katakan ke mereka 48 dikembalikan, tapi dengan jaminan ketika ada wilayah saya yang masih belum terkoneksi, Iya. maka saya kembali merebut sisa itu untuk kembali dilakukan pembangunan di Seram Bagian Timur. Iya. Dan mereka sangat menyetujui itu, karena memang tujuannya adalah bagaimana memerdekakan Indonesia ini. Iya. Istilahnya Seram Bagian Timur terkoneksi, tapi secara keseluruhan adalah Indonesia terkoneksi. Iya. Untuk apa? Untuk mendukung satelit Satria itu beroperasi dengan maksimal. Dan itu diluncurkan di Iya, akhir tahun ini. 2020. Dan peluncuran ini pertama memfungsikan untuk menormalkan itu dengan cara melakukan pembangunan tower di seluruh Indonesia sebanyak 12.000 lebih, kemudian ditambah dengan pembangunan wifi di sekolah, pelayanan publik lain sebagainya, dan pelayanan masyarakat. Itu semua adalah untuk bagaimana bisa membuat satelit ini beroperasi dengan maksimal. Supaya kita tidak lagi tergantung dengan satelit milik swasta. Iya. Baik Pak Kadis, sepanjang pembangunan puluhan bahkan puluhan lebih tower yang dibangun di Seram Bagian Timur ini, saya ingin menggali Pak Kadis dalam pengalaman, ada nggak kendala-kendala yang dihadapi atau ditemui di lapangan? Oke, Bang Yasin, sebenarnya kalau kita bicara kendala ini, Iya. dalam pekerjaan apa saja itu pasti ada kendala. Apalagi menyangkut dengan masalah tower. Iya. Nah, persoalan yang paling terbesar itu adalah menyangkut masalah tanah. Kami kadang-kadang satu titik itu bolak-balik hanya untuk bisa mendapatkan hibah dari masyarakat. Dan ada juga masyarakat yang sudah memberikan hibah, Iya. tapi tiba-tiba ada pihak lain datang merubah mindset berpikir dari masyarakat itu. Provokasi, Iya, menghasut. provokasi, menghasut dan lain sebagainya. Akhirnya tadi yang lokasi itu disediakan untuk pembangunan tower. Iya. Tiba-tiba ketika tim melakukan sitak, site in activating Iya. terakhir untuk melakukan pembangunan, mereka kembali ditolak Iya. dengan alasan tidak mau lagi dihibahkan. Terpaksa kita lagi cari lagi. Nah itu makan waktu sampai 1 bulan 2 bulan. Dan dengan memakan waktu begitu lama itu menyita waktu proses pembangunan. Apalagi soal lokasi itu kan, misalnya dideteksi bahwa titik koordinat itu misalnya ada di lokasi itu, lalu kemudian yang bersangkutan ini masih belum setuju, itu menjadi kendala paling besar itu Pak Kadis. Kalau menyangkut masalah titik koordinat sebenarnya tidak ada masalah, tidak menjadi persoalan. Intinya Nggak ada survei lebih dulu, misalnya Oh. survei untuk memastikan titik koordinat. kalau persoalan titik koordinat itu bisa di mana saja bisa disesuaikan, Bisa karena itu disesuaikan. disesuaikan dengan posisi satelit. Posisi satelit intinya adalah di masalah lahan. Yang Hari penting ada ini- ketersediaan lahan Ya, kosong. hari ini ada kita dapat titik koordinat di depan sini. Ya. Nah, kita tiba-tiba di sini bilang, wah lahan ini nggak jadi Pak, kita nggak mau kasih. Terus kalau orang yang berpikir bahwa orang lain nih, yang berpikir awam tidak tahu bahwa ternyata titik koordinat itu tidak menjadi persoalan, yang rasanya bisa. Dia bilang, wah kalau tidak mau kasih itu nanti bisa bahaya, kita tidak bisa dapat simpanan lagi karena nanti tidak ada titik koordinatnya, tidak bisa dikembangkan. Padahal tidak, itu mindset dulu yang selalu dimainkan oleh pihak-pihak tertentu. Iya. Bahwa titik koordinat itu Kalau di situ ya harus di situ. Enggak. Heeh. Jadi dimanapun Bisa lokasi dirubah. tower itu kita bisa menyesuaikan titik koordinatnya dengan posisi azimut dari satelit. Jadi bisa memposisikan itu. Nah, karena intinya ibarat Bapak punya parabola, beli parabola nih, Iya. Bapak pasang di rumah. Cari begini agak susah, Bapak Iya. harus pindah lagi. Cari air buat pas. Ah, Kayak gitu. Iya. Nah, jadi memang soal titik koordinat itu dapat disesuaikan. Nah, tapi yang menjadi kendala adalah tadi soal hibah lahan. Nah, Tapi alhamdulillah memang sangat sedikit persoalannya. Iya. Lebih banyak itu
masyarakat mendukung. Karena memang ini Sangat kalian langsung dengan kebutuhan yang paling esensi, ya, paling dasar bagi semua kita. Dulu Kominfo itu dia masuk hanya urusan pilihan dalam pemerintahan. Tapi sekarang itu Kominfo sudah menjadi urusan wajib non pelayanan dasar. Tapi lambat laun Bang, dengan sistem transformasi digital dan kebutuhan digital secara menyeluruh kepada masyarakat melalui 5.0 era society, di mana kehidupan masyarakat itu semua dipengaruhi oleh urusan jaringan internet digital. Maka bisa jadi akan menjadi pelayanan wajib, pelayanan pemerintah, bukan urusan pilihannya, urusan wajib pelayanan dasar. Iya, Pak Kadis, karena memang urusan pemenuhan kebutuhan informasi, kebutuhan akan informasi itu kan kebutuhan yang paling asasi bagi setiap warga negara, dan itu wajib dipenuhi oleh pemerintah ini negara. Jadi memang apalagi di era digitalisasi saat ini, segala hal kita memerlukan internet, akses internet. Nah, kalau di wilayah-wilayah kita yang sudah tercover jaringan telekomunikasi, itu hampir semua disentuh akses jaringan internet, Pak. Iya, karena yang kita pasang ini, kita sudah masuk era transformasi digital. Tower yang dipasang adalah tower 4G bakti. Itu tidak ada voice biasa, tapi fokusnya adalah internet. Ya. Penggunaan telepon pun menggunakan WhatsApp, Messenger, IG, ataupun kalau ada dalam fitur Twitter, ada untuk bisa telepon Twitter dan lain sebagainya juga bisa digunakan. Tidak ada lagi voice biasa. Dan lambat laun nanti seluruh tower di Indonesia ini dan di dunia, bukan hanya di dunia, dihilangkan voice biasa. Tanggal 22 Januari kemarin itu secara langsung Telkomsel sendiri menyurat ke kami untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa akan dilakukan migrasi dari 3G ke 4G. Tidak ada lagi tower Telkomsel yang menggunakan 3G atau 2G, semuanya ke 4G. Karena lambat laun mereka pun akan melakukan perubahan pada perangkat mereka untuk tidak ada lagi voice biasa. Semua kembali ke hanya penggunaan internet. Jadi memang kita sedang mengalami sebuah lompatan kemajuan yang cukup tinggi, dan itu kalau tidak lekas kita sesuaikan, maka kita sangat tertinggal oleh zaman. Artinya meskipun kita di daerah pelosok, tetapi kita mampu menyesuaikan diri dengan lompatan-lompatan kemajuan tadi, Pak Kadis, ya. Kita harus menyesuaikan, dan kita harus lebih banyak mensosialisasikan kepada masyarakat kita untuk bersiap menghadapi hal ini. Bukan lagi hanya bersiap untuk akan menghadapi, tapi sekarang kita sudah mulai start. Jadi persiapan itu sudah mulai betul-betul ini kan dalam diri setiap orang. Karena nanti itu sangat ketekan. Contoh saja anak sekolah sekarang ya, tidak ada lagi itu kita ujiannya pakai biasa. Kita ujian berbasis komputer. Nah, Katong sangat menyadari bahwa Seram bagian timur memang masih banyak kekurangan di persoalan saat itu. Tapi dengan keyakinan pasti dari kami akan melakukan tahapan demi tahapan untuk menyelesaikan persoalan saat itu. Tetap melakukan komunikasi dengan pihak Kominfo untuk bagaimana bisa menuntaskan persoalan komunikasi, telekomunikasi, kemudian penambahan kapasitas baik itu di tower 4G-nya maupun di WiFi gratis yang telah kami bagikan kepada sekolah-sekolah, rumah sakit, puskesmas, kemudian pelayanan KB dan lain sebagainya. Nah, ini kita upayakan untuk secara menyeluruh Seram bagian timur itu, ketika orang masuk, dia nggak kaget lagi bahwa di sini ternyata masih blank spot, prosedur. Tapi ketika dia masuk, dia berhadapan dengan satu perubahan yang cukup jauh dari Seram bagian timur. Itu yang betul-betul kami ingin tuntaskan. Iya, baik. Pak Kadis, jadi memang kalau kita melihat era saat ini memang semua berbasis digital. Nah, jadi orang
sekolah, kuliah, kan ada virtual segala macam kan. Nah, begitu pula akses surat menyurat secara elektronik, misalnya dari desa ke capil, dari desa ke kabupaten, begitu pula puskesmas, semua itu menggunakan jasa internet. Nah, memang ini sangat membantu semua kita dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tetapi Pak Kadis, jangan lupa bahwa di tengah kemajuan yang pesat ini, kemudian kita juga harus mampu memfilterisasi, sebab kemajuan yang pesat itu juga bisa memiliki dampak buruk, dampak negatif. Kita tahu bersama Pak Kadis bahwa maraknya penyebaran berita bohong, hoax, ya kan? Nah, kemudian provokasi, menyerang pemerintah, menyerang pribadi orang. Nah, ini cukup banyak sekali. Nah, bagaimana mengantisipasinya? Saya melihat ada ikhtiar dilakukan oleh pemerintah daerah lewat Dinas Kominfo, yaitu tadi menjalin kerjasama dengan media mainstream. Jadi bisa dijelaskan? Terima kasih Bang Yasin. Memang dalam sesuatu hal yang terbuka seperti ini, ya, dunia digital itu memang ada positif, ada negatif. Terutama pegiat-pegiat media sosial, orang yang suka berselancar di dunia maya dan lain sebagainya. Nah, ini tinggal bagaimana dari mindset berpikir mereka. Sisi apa yang kita ambil di situ, mau kita ketik di situ, apakah negatifnya atau positifnya. Kalau kita berbicara tentang masalah berita hoax, sebenarnya orang yang ingin membaca sebuah berita itu, sebelum dia mengkonsumsi atau men-share kembali berita itu, dia juga harus terlebih dahulu mencari tahu sumbernya dari mana, kemudian muatan dari isi berita itu seperti apa, apakah membahayakan diri sendiri, orang lain, atau tidak, atau mengandung ujaran kebencian atau tidak, atau menjatuhkan pemerintah atau tidak. Nah, itu dari masing-masing orang. Nah, untuk itu pemerintah daerah melalui Dinas Kominfo mengambil langkah untuk melakukan kerjasama dengan media online maupun media cetak. Ya, gunanya adalah bagaimana bisa memberikan berita atau menyampaikan sebuah, ya istilahnya kisah atau risalah atau story apapun itu, yang sifatnya enak dibaca oleh masyarakat, dilihat, sehingga masyarakat itu tidak berpikir untuk melihat berita atau membaca dari sumber-sumber yang tidak resmi, tetapi mengambil dari sumber resmi yang milik pemerintah yang sudah dilaksanakan kerjasama dengan pemerintah. Nah, karena sekarang ini sangat disayangkan masyarakat kita itu terlalu banyak mengkonsumsi yang berita yang tidak resmi. Ketika mereka membuka media sosial, apapun itu, pas ada kan muncul berita dan lain sebagainya. Sumbernya itu tidak jelas dari mana. Mereka mengkonsumsi, mereka menganggap bahwa wah ini sudah benar, langsung men-share kembali tanpa memilah isi dari berita itu dan mencari tahu sumbernya ini dari mana. Ini yang memang tanggung jawab kita semua adalah bagaimana mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat. Mensosialisasikan baik melalui media sosial maupun melalui media cetak yang ada. Konsumsilah berita yang sehat, yang baik. Kalau menganggap bahwa itu menjatuhkan seseorang, jangan kita ambil beritanya kemudian kita teruskan. Karena di balik itu semua ada undang-undang IT yang selalu mengikuti. Betul. Jadi memang Pak Kadis, itu marak kita bisa lihat di dunia maya sosial, media sosial Facebook, banyak sekali, apalagi jelang tahun politik. Nah, ini tentu kita menyaksikan banyak sekali
tulisan yang terpampang di laman-laman Facebook, dan itu kemudian kita khawatirkan bisa memicu distabilitas dan sebagainya. Nah, sejauh ini Dinas Kominfo sendiri memiliki niatan atau rencana untuk kemudian pada waktunya akan berkoordinasi dengan pihak cyber Polri, kemudian melakukan patroli media sosial, lalu menertibkan akun-akun bodong, taruh begitu. Ada niatan itu enggak? Jadi gini Bang, berkaitan dengan masalah banyaknya akun bodong dan lain sebagainya, kemudian ada black campaign. Nah, sebenarnya gini, dalam aturan IT itu kan selama orang yang merasa bahwa dirinya dibully di media sosial itu, dia tidak melaporkan, maka itu tidak terlalu dianggap sebuah persoalan. Karena deliknya itu kan. Jadi kalau umpamanya selama dia memposting sesuatu ataupun dalam model black campaign terhadap seseorang atau seorang kandidat atau organisasi tertentu atau partai tertentu, kemudian partai itu menganggap itu biasa-biasa saja, atau orang itu menganggap biasa-biasa saja, dan dia tidak melakukan sebuah laporan atau aduan, maka dalam undang-undang IT itu tidak menjadi persoalan. Karena deliknya delik aduan. Harus delik aduan. Jadi kalau memang ada yang merasa bahwa kami telah dicemarkan nama, dihina dan lain sebagainya, kemudian dia membuat sebuah laporan, men-screenshot hasilnya itu, akun dan lain sebagainya, kemudian dari hasil itu dibawa langsung ke cyber, maka tim cyber dengan sendirinya akan bergerak. Selama itu tidak terjadi, tim cyber pun tidak akan bergerak, karena menganggap wah itu pegiat sosial, itu biasa tuh bagi mereka itu biasa itu. Nah, kami dari Dinas Kominfo sendiri pun memang sampai saat ini juga belum pernah mendapatkan aduan dari masyarakat yang sebagai pengguna sosial bahwa ada pencemaran nama baik dan sebagainya. Tapi kalau upaya untuk melakukan kerjasama melalui bidang tertentu, tetap akan kami perintahkan untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang intens dengan pihak-pihak cybercrime. Karena memang dalam tugasnya. Tapi untuk berkaitan dengan akun-akun bodong, untuk memblokir itu, saya pikir kita belum punya kewenangan itu, karena itu nanti kembali ke kementerian. Kalau setahu kami Dinas Kominfo di seluruh Indonesia itu belum pernah ada yang. Tapi nanti setelah itu ada laporan seperti tadi, laporan, lalu melalui itu kita mengajukan. Nah, yang sekarang ini kami mencoba adalah mengajukan sebuah surat ke kementerian untuk semua dinas Kominfo Indonesia untuk mendapatkan sebuah kewenangan untuk melakukan pemblokiran dengan sendirinya di daerah. Itu memang teman-teman Dinas Kominfo dimanapun ada berupaya untuk melalui kita punya ketua forum Kadis Kominfo Indonesia untuk mengajukan surat ke kementerian untuk memberikan kewenangan kepada kami untuk melakukan pemblokiran di tingkat bawah. Seperti gitu. Baik. Pak Kadis, waktu kita tersisa 2 menit. Artinya kita menunggu surat yang dikirim melalui forum itu apakah nanti disetujui atau tidak untuk Dinas Kominfo di daerah diberi kewenangan untuk melakukan pemblokiran terhadap akun bodong. Tapi sisa waktu 2 menit ini saya ingin Pak Kadis manfaatkan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat kita, terutama soal bagaimana memanfaatkan media sosial dengan baik dan benar. Silakan Pak. Terima kasih. Baik Pak Bang Yasin dan rekan-rekan di RRI, terutama pimpinan RRI yang baru di Pula. Saya sangat berharap kepada masyarakat Seram bagian timur, apa yang telah kami siapkan untuk Bapak Ibu sekalian berupa pembangunan tower untuk digunakan untuk melaksanakan komunikasi dan maupun pekerjaan yang berkaitan dengan masalah digital, itu digunakan sebaik mungkin. Kemudian
kalau masih ada kekurangan dalam hal kapasitas pelayanan kami di Dinas Kominfo sangat berharap untuk siapa saja ketika ada merasa bahwa jaringannya itu mengalami sebuah kemerosotan dalam pelayanan kapasitas, tolong segera dilaporkan kepada kami untuk kami bisa mengambil langkah tertentu untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak tertentu. Kemudian saran saya kepada masyarakat secara bagian timur, terutama pegiat media sosial, pengguna media sosial, apalagi ini di tahun politik, agar marilah kita sama-sama lebih dewasa dalam menggunakan, memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi antara sesama, dan janganlah kita gunakan sebagai alat komunikasi untuk saling menjatuhkan antara sesama. Kita sama-sama manusia, selalu tidak luput dari kesalahan, namun kita tidak boleh terlalu larut dalam setiap kesalahan. Untuk itu, setiap orang yang merasa dirugikan oleh pihak lain, janganlah menggunakan media sosial sebagai ajang untuk menghina, menghujat, mencaci maki, dan lain sebagainya. Hal itu sangat tidak etis dan tidak baik. Media sosial ada untuk kita bisa berkomunikasi, menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan, baik kepada pemerintah ataupun sesama, namun bukan sebagai ajang tempat untuk kita membuli atau menjatuhkan sebagainya. Nah, karena ada tempat-tempat tertentu, kalau kita merasa dirugikan, dihina, datanglah ke tempat-tempat yang telah disediakan, yaitu pihak keamanan dan lain sebagainya. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Yasin. Baik Pak Kadis, terima kasih atas kesediaan waktunya hadir bersama kami di studio RRI Bula. Terima kasih pendengar di rumah atas kebersamaannya. Saya Yasin Kodera. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.